Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinkan Eka Yunanda, NIM 034. Saya dari kelompok 8 akan menerangkan mengenai materi dengan judul Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan. Untuk poin A adalah potret bisnis lembaga pembiayaan di Indonesia. Perkembangan situasi makroekonomi di Indonesia memiliki pengaruh terhadap optimisme pertumbuhan industri lembaga pembiayaan. Industri lembaga pembiayaan dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena menggunakan program tax amnesty dan proyek infrastruktur pemerintah di luar dari makroekonomi. Berdasarkan data per Januari 2021, aset industri pembiayaan turun 12,3% secara tahun ke tahun menjadi 449,5 triliun rupiah. Selain itu, piutang pembiayaan juga mengalami penurunan. Di situ telah diberikan mengenai gambaran kinerja lembaga pembiayaan atau leasing di Indonesia mulai dari Agustus 2015, Desember 2015, Agustus 2016 beserta pertumbuhan dari Agustus 2015 ke Agustus 2016 dan pertumbuhan dari Desember 2015 ke Desember 2016. Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengkaji secara cepat terhadap lembaga pembiayaan mikro. Kajian ini seluruhnya mengarah pada upaya menjaga resiliensi dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Dan untuk poin yang B adalah penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan. Dihitung mulai 1 Januari 2016, industri lembaga pembiayaan di Indonesia telah memasuki babak baru dalam penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaannya. Dengan alasan karena sebuah industri lembaga pembiayaan harus mengelola risiko yang dihadapinya sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Dalam penerapan manajemen risiko lembaga pembiayaan sedikitnya harus mencakup antara lain 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Lembaga Pembiayaan. Yang kedua adalah kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Dan yang ketiga adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terima kasih penjelasan dari poin A dan poin B. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrani Khairnisa, NIM 036. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu risiko strategis. Adapun arti dari risiko strategis yaitu potensi kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayaan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan atau kurang responsifnya lembaga pembiayaan terhadap perubahan eksternal. Tujuan utamanya adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko strategi yang berdampak pada bisnis lembaga pembiayaan. Proses manajemen risiko strategi lembaga pembiayaan, yaitu yang pertama identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan yang terakhir pengendalian. Selanjutnya, faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya. Yang A. Perubahan peta persaingan bisnis. Yang B. Kurang tepatnya perumusan strategi. Yang C. Tuntutan berinovasi. Yang D. Kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Yang E. Perubahan lingkungan makro. Dan yang F. Perubahan perilaku pemangku kepentingan. Dan untuk mitigasinya bisa dilihat di makalah.
Yang selanjutnya yaitu materi keempat mengenai risiko operasional. Artinya yaitu potensi kegagalan lembaga pembiayaan akibat ketidaklayaan atau kegagalan internal manusia, sistem teknologi informasi, dan dari luar lingkungan perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat ketidaklayaan atau kegagalan proses internal manusia, sistem teknologi, informasi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu, risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi lembaga keuangan yang dampak kerugiannya terkait dengan reputasi. Pada akhirnya dapat berakibat pada kerugian finansial. Terima kasih. Saya Delia Fatmawati, NIM 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko aset dan liabilitas serta risiko kepengurusan. Yang pertama adalah risiko aset dan liabilitas. Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban lembaga pembiayaan tersebut. Risiko ini bersumber dari pengelolaan aset dan liabilitas yang dilakukan dengan tidak baik sehingga kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai. Tujuan manajemen risiko aset dan liabilitas adalah memastikan bahwa lembaga pembiayaan mengelola aset dan liabilitas dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban lembaga pembiayaan ini. Pengawasan komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas ini dilakukan dengan secara baik agar tidak mempengaruhi bisnis lembaga pembiayaan secara negatif. Direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko aset dan liabilitas telah menyangkut penyaluran pembiayaan harian, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Yang pertama adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Itu pengawasan komisaris harus memastikan bahwa pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan secara baik agar tidak mempengaruhi lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah organisasi manajemen risiko aset dan liabilitas. Yang B adalah kebijakan prosedur dan limit. Itu yang pertama ada strategi manajemen risiko, yang kedua adalah tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, yang ketiga adalah kebijakan dan prosedur. Yang keempat ada limit. Dan yang C yaitu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua adalah pengukuran risiko, yang ketiga adalah pemantauan risiko, yang keempat adalah pengendalian risiko. Dan yang D yaitu sistem informasi manajemen risiko aset dan liabilitas. Yang ke E adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya ada risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan akibat kegagalan lembaga pembiayaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang dimiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Pengurus adalah dewan komisaris dan direksi. Sumber risiko kepengurusan adalah penunjukan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi yang tidak memadai, komposisi dan proporsi dewan komisaris dan direksi yang tidak mencukupi dan tidak sesuai kebutuhan lembaga pembiayaan, komposisi dan integritas dewan komisaris dan direksi lembaga pembiayaan yang tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang dewan komisaris dan direksi,
serta kepemimpinan Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak baik. Tujuan manajemen risiko kepengurusan adalah memastikan lembaga pembiayaan memelihara komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terbaik yang memiliki komposisi dan integritas yang tinggi sehingga lembaga pembiayaan dapat mencapai tujuannya. Penerapan manajemen risiko kepengurusan yang A, yaitu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab dewan direksi dan dewan komisaris dan direksi. Yang kedua adalah organisasi dan manajemen risiko kepengurusan. Yang B yaitu kecukupan, kebijakan, prosedur, dan pencapaian limit. Yang pertama dari strategi manajemen risiko, yang kedua ada kebijakan dan prosedur, dan yang C kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada pengukuran risiko, dan yang ketiga ada pemantauan risiko, dan yang keempat ada pengendalian risiko. Dan yang D, sistem informasi manajemen risiko lembaga pembiayaan harus memiliki sistem yang menunjukkan profil dewan komisaris dan direksi. Lembaga pembiayaan harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pengelolaan risiko kepengurusan atau kejadian yang menimbulkan risiko kepengurusan melalui sistem elektronik. Yang pertama adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yaitu adalah sistem kaji yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko kepengurusan. Paling sedikit harus membuat evaluasi proses administrasi pencalonan dewan komisaris atau direksi dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan seleksi dewan direksi, dewan komisaris ataupun direksi. Demikian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Herliana dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang risiko tata kelola. Risiko tata kelola merupakan potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan secara tidak langsung maupun secara langsung. Sumber risiko tata kelola adalah karena pedoman tata kelola yang dimiliki lembaga pembiayaan tidak memadai. Lembaga pembiayaan tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan lembaga pembiayaan tidak menetapkan manajemen risiko secara memadai. Risiko tata kelola dapat meningkat karena adanya intervensi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Tujuan dari manajemen risiko tata kelola adalah meminimalkan risiko tidak terlaksananya tata kelola yang baik di lembaga pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, yaitu yang pertama strategi manajemen risiko, yang kedua kebijakan akan prosedur, dan yang ketiga adalah limit, yang keempat identifikasi risiko, yang kelima pengukuran risiko tata kelola, yang keenam pemantauan risiko tata kelola, dan yang terakhir adalah pengendalian risiko. Jadi lembaga pembiayaan itu harus memiliki sistem deteksi untuk pencegahan potensi kerugian perusahaan. Lembaga pembiayaan harus melakukan pengkajian dan pengelolaan risiko dalam rangka pengendalian risiko tata kelola. Sistem informasi manajemen risiko tata kelola dibagi jadi beberapa hal, yaitu yang pertama sistem pengendalian intern menyeluruh. Jadi lembaga pembiayaan harus memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko tata kelola guna untuk memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku umum. Selanjutnya yaitu
Risiko dukungan dana atau permodalan. Risiko dukungan dana atau permodalan merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana atau modal lembaga pembiayaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana atau modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana atau modal yang tidak terduga. Di sini ada penerapan manajemen risiko. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi Dewan Komisaris dan Direksi itu harus memastikan bahwa manajemen risiko dukungan dana dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lain. Jadi direksi itu harus bisa memastikan bahwa lembaga pembiayaan memiliki tingkat profitabilitas dan sumber tambahan modal pada lembaga pembiayaan. Organisasi manajemen risiko dukungan dana. Jadi lembaga pembiayaan harus memiliki satuan kerja keuangan independen dengan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab dari hal-hal yang berikut, yaitu yang pertama membuat langkah-langkah yang mendukung terciptanya lembaga pembiayaan dengan dukungan dana kuat. Yang kedua, memiliki program kerja tertulis. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi aktivitas. Yang keempat, melakukan peninjauan atau merekomendasikan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Di sini juga ada beberapa hal. Yang pertama yaitu strategi manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, pengukuran risiko. Yang keempat, pemantauan risiko. Yang kelima, pengendalian risiko. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen risiko dukungan dana. Jadi lembaga pembiayaan ini harus memiliki sistem untuk menyampaikan tingkat solvabilitas dan kecukupan modal lembaga pembiayaan kepada pemegang saham. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Sistem pengendalian intern diperlukan untuk memastikan kemampuan lembaga pembiayaan menghasilkan laba dan tingkat respon perusahaan terhadap hasil investasi yang buruk, kerugian tak terduga, dan yang lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan pada saat presentasi. Terima kasih.